Bisa diceritain sedikit nggak sih proses kelahiran itu seperti apa? Wah, prosesnya ini karena pertama kali ya dok ya. Jadi saya juga tegang banget sih yang pasti ya, tegang banget. Terus awal mulai itu jam 3 pagi, istri mulai merasa kontraksi awal, terus ya berangkat ke rumah sakit Bunda, udah telepon dokter apa semua. Untungnya perjalanannya karena pagi jam segitu jadinya lancar, nggak ada macet-macet. Terus ya semuanya baik-baik aja. Terus mulai jam 5 udah mulai kontraksi yang aktif, udah mulai sakit. Terus jam 7 dokter mulai cek apa segala macam, udah bukaan 3, 4 segala macam. Terus sampai jam 9 akhirnya sudah sampai bukaan 8 ya dok ya sebenarnya ya. Cuman kebetulan anak kita tali pusarnya melilit di leher, jadi ketuban sudah pecah, sebenarnya udah maunya normal, terus sudah dicek sama dokter, cuman anak kita nggak turun, nggak mendorong ke bawah, itu bahaya kan buat janinnya. Akhirnya diputuskan kita harus operasi sesar akhirnya. Jadi ya kasihan nih istri saya dua-duanya dok ya, iya, ngerasain proses persalinan normal terus sama sesarnya juga, jadi ya double dia. Cuman ya saya pada saat semuanya udah selesai lancar, anak saya udah dengar anak saya nangis, ya ada rasa syukur. Yang penting dua-duanya sehat, baik-baik aja, selamat. Anak saya lahir secara normal, maksudnya utuh, baik-baik saja, sehat. Itu udah sebuah anugerah yang sangat-sangat kita syukuri. Jam berapa kalau boleh tahu? Jam 9.54 ya dok ya? Jam 9.54 dengan berat badan 3,010 kg. Oh dokter hafal banget. 3,010 ya, 49,1 cm. Jadi ya sangat disyukuri ini anak pertama kita. Dan istri saya sampai nangis waktu di sesar, di ruang operasi. Istri saya sampai nangis waktu melihat anak pertama kita. Jadi ya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sentimental lah untuk istri saya pasti. Ya untuk saya juga ini sesuatu yang harus disyukuri. Diberi nama siapa mas? Namanya Blair Willow Pangalila. Iya, dia anak perempuan. Sebenarnya nama itu sudah kita berdua pikirin dari zamannya saya di Kanada sama dia. Dari saya ngerayain pernikahan saya di Kanada, saya udah pikir-pikir nanti kalau mau punya anak cowok siapa namanya, kalau cewek siapa namanya. Akhirnya kita tentukan kalau cewek Blair Willow Pangalila, yang artinya kalau Blair itu padang gurun, atau ya padang kosong. Willow itu pohon willow, pohon yang kuat, pohon yang bisa berdiri tegak dan wise, bijaksana. Jadi maksudnya kita kepengen nama itu kan adalah sebuah doa. Kita kepengen nama itu menjadi representasi untuk menguatkan anak saya nanti pada saat dia dewasa. Mungkin antusiasnya menjadi bapak siaga ke depannya mungkin. Wah, dia udah begadang. Udah begadang ya dok ya. Di hari pertama justru sebenarnya anak kita masih nggak terlalu rewel karena masih ada persediaan makanan dari plasentanya kan. Begitu udah hari kedua dia udah lapar, jadi kayak sama-sama belajar. Anaknya masih belajar gimana caranya ASI, ibunya juga masih cari posisi yang benar kayak gimana. Jadi kayak sama-sama belajar. Jadi dari hari kedua itu benar-benar udah mulai begadang. Cuman ya harus dinikmati nih. Proses ini kan yang kita mau dari awal gitu. Tapi Randy sendiri tadi kemarin ya sempat nemenin nggak sih di proses operasinya sendiri? So they asked if I accompany the process of the whole way. The whole way, semuanya dari awal sampai di ruang operasinya pun saya ikut semuanya. Dari awal jam 3 istri saya kontraksi, saya di situ. Saya ngelihat gimana dia kesakitannya itu. Saya sebagai suami ya kan saya solution based lah. Saya mencoba untuk cari solusi. Saya sampai oke,
kayak gimana, apa mau sesar aja apa. Cuman dia nggak mau, tadinya mau tetapnya normal gitu. Saya juga nanya apa mau di apa tuh dok namanya yang dibikin supaya dia supaya nggak terlalu sakit. Iya, jadi sempat udah nanya sama dokter supaya nggak terlalu sakit, tapi syaratnya harus buka 6, pas dicek udah 7. Nah terus habis itu dicek semuanya ternyata ada tali di leher, akhirnya ya diputuskan harus sesar. Gimana nih, ya udah saya ada terus tuh dari proses awal, dari jam 12 malam saya belum tidur mas sampai jam 3-nya dia kayak gitu. Kita sama-sama berdua belum tidur, belum makan, tapi ya karena mungkin adrenalinnya lagi tinggi, nggak terasa ngantuk, nggak terasa lapar, malah kayak ini kayak apa ya harus siaga. Ya udahlah, ya nggak pernah ninggalin dia nanti dari awal. Dok, mungkin bisa penjelasannya dok dari segi medisnya atau dari tali pusar tuh gimana kondisi medisnya? Ya sebenarnya bukan indikasi untuk sesar ya, kecuali kalau misalnya dia menimbulkan gangguan pada denyut jantung. Jadi artinya itu tali pusarnya cukup erat sehingga aliran darah dari tubuh kemudian terganggu. Nah itu mengakibatkan denyut jantungnya turun. Kalau dari kasus ibu ini itu karena kita lihat dari air tubuhnya sudah hijau. Nah itu kan pertanda bahwa dia sudah fatal distress. Jadi harus segera dilakukan terminasi. Jadi jalan satu-satunya adalah sesar gitu untuk menyelamatkan bayi. Ya. Itu. Karena ini mungkin ketika nanti sudah sampai di rumah untuk merawatnya sendiri, maksudnya dirawat kalian berdua atau mungkin ada baby sister? Oh enggak. Kalau untuk asisten kita nggak ada. Kita pengennya istri saya dari awal. Kebetulan juga kultur istri saya di sana memang semuanya pada saat melahirkan itu dia nggak ada yang namanya pakai asisten, pakai suster gitu. Di sana memang nggak ada. Jadi kalau di sana memang orang kerja pun dia pasti akan jadi nggak kerja selama 1 tahun, biasanya kayak gitu kalau di Kanada. Jadi dia nggak mau pakai asisten atau suster, maunya di tangannya sendiri. Cuman kalau misalnya ada perlu bantuan apa segala macam, kan di rumah kita ada mama saya, ada orang tua saya, jadi tetap ada yang bisa bantu yang udah berpengalaman lah gitu. Lagi pula kasihan juga kalau misalnya saya pakai asisten lagi, kan dianya di Indonesia udah kalau saya kerja mau kemana ya kan, dia nggak bisa ikut. Jadi kalau misalnya dengan adanya anak ini, justru ini menjadi apa ya, jadi ada kerjaan buat dia gitu, ada sesuatu yang bisa dilakuin di rumah gitu. Rasanya menjadi seorang ibu. Kalau you feel to become a mother. Oh, excited. Nangis. Yeah. Cry. Senang. Yeah. 8 years. And I have the best father. He's been Oh, so great. thank I you. couldn't have done it without him. Thank you. You. Still emotional, hey? Yeah. Mas. Mungkin yang di sana sudah diinformasikan. Oh pasti Artinya, dong, orang tuanya Chelsea di Kanada kita sudah informasikan semuanya, cuman semuanya bisanya via video call ya, karena ya memang kita tahu sendiri lagi pandemi, dua pihak sama-sama nggak ada yang bisa ngedatengin kan, yang dari sana juga nggak bisa kesini, yang dari sini juga nggak bisa lahiran di sana, jadinya ya agak sedikit sedih sebenarnya untuk keluarga yang di Kanada dan juga dia sendiri sih, karena ini kan anak pertama, kepengennya ya mamanya juga bisa ada di sini, cuman ya kalau memang kondisinya seperti ini ya kita cuma bisa beradaptasi aja, ya udah kita jalanin. Cuman kita sudah kontak keluarga di sana, semuanya excited banget, terus kayak wah minta di videoin tiap hari, minta difotoin tiap hari, jadi ekstra kerja lah buat suaminya. Iya. Mas Randi udah bisa apa aja? Mungkin udah bisa gendong atau mungkin udah gimana? So they asked like if I already can help the baby. Oh yeah. Better than I can. Better than. Yeah, nggak tahu kenapa. Pokoknya It's a gift. ya anak nangis, udah dikasih, terus habis itu kayak masih nggak tahu kenapa. Semalam aneh banget sih. Terus saya pegang, saya gendong-gendong, diem sampai tidur, sampai benar-benar tidur, dan sampai dia nanya how can you do that? Iya. Terus Saya membaca semua
buku Oh, for this. Iya, Dia nggak. aku nggak baca. But you did it. Natural aja gitu, kayak tiba-tiba aku gendong, diam sampai tidur. Sampai dia nanya, how can you do that? Nggak tahu, nggak ngerti, I don't know what I did. I was. Aku juga nggak ngerti apa yang aku lakuin, tapi tiba-tiba dia tenang gitu, terus udah tidur. And she can rest gitu, karena kemarin dia benar-benar susah istirahat ya dok ya, karena ya bibinya juga masih rewel terus minta ASI terus, jadi tidur sebentar 1 jam dibangunin sama suster, babynya udah nangis jadi ya itulah prosesnya, dinikmatin. ASI desegasi lancar atau enggak? Ya, your breastfeeding is all good It's going. ya, baik, nggak ada permasalahan, lancar sekali, bahkan suster juga kaget sih waktu pertama kali, oh udah keluar dan udah punya produksi banyak gitu, jadi udah bagus ya. Dan ada a lot of help from Bunda. Ya ada banyak bantuan dari susternya Rumah Sakit Bunda, bagus banget. Pelayanannya di sini, kita kan orang tua baru sama sekali nggak ngerti ini kalau kayak gini gimana, ini kalau kayak gini gimana, dan pelayanannya bagus sekali. Kita tinggal tanya, terus langsung diajarin sama susternya, langsung datang ke sini terus diajarin, oke, gendongnya bisa begini bisa begitu, diajarin. Terus itu biasanya kalau baby nangis tuh cuma 3, kalau nggak coba dia mau mungkin ASI, kalau nggak ASI mungkin dia ada harus diganti popoknya, atau ya dia cuma kepengen digendong aja gitu. Jadi ya banyak belajar sih hal baru dari orang tua baru. Kenapa udah jadi ayah baru? Mungkin ini udah bilang sama manajer setidaknya 2 minggu lah, 2 minggu. jangan sampai 1 bulan, ntar nggak makan lagi kita ya kan, jangan juga. 2 minggu lah, 2 minggu itu kan maksudnya kita masih penyesuaian dulu kan, istri juga harus dibantuin dulu, walaupun dibantuinnya juga saya nggak 100%, karena gimana pun juga pasti ibunya lebih ngetes kan sayanya, tapi kan setidaknya pada saat ibu lagi ASI dia perlu apa-apa ya suaminya lah yang oke, maunya apa diambilin apa, jadi kayak gitu. Jadi kalau dibilang oh yang begadang cuma ibunya, enggak juga, bapaknya ikutan kan standby. Iya. Berarti Jadi mungkin 2 minggu penyesuaian dulu, habis itu balik lagi kerja lagi. Dok, ada ilmu yang mau disampaikan nggak sih sebagai orang tua baru ya? Mungkin agar tips biar paling Tips-tipsnya besarnya dong. tidak Oh. atau apa. Tips Ya, untuk menangani anak. ya pada prinsipnya yaitu harus memberikan tenaga ASI secara kontinu gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Semakin ibu memberikan ASI banyak, itu membantu untuk pemulihan kontraksi rahim dan menyebabkan dia menjadi mengecil kembali ya, dan mengurangi kemungkinan terjadinya perdarahan. Ya, itu aja. So it helps repair your womb. The more you use Terus kemudian untuk ASI sebaiknya diberikan selama paling tidak 6 bulan. Oh, oke. Ya, Iya. ya jangan diberikan susu tambahan lainnya. Ya. Dan kalau di mix nggak boleh ya, Dok? Misalnya sebisanya. ASI sama Sebisanya sih harusnya cukup dengan ASI. Oh. Yang penting adalah ibunya yang makannya yang cukup, ya, nutrisinya cukup, ya. makanannya sebaiknya apa itu? Ya seperti zaman dulu ya, 4 sehat 5 sempurna, ya, cukup karbohidrat, cukup protein, ya, daging, ikan, kalau bisa juga itu Oh, ya, kacang-kacangan gitu mungkin. ya, boleh. Ini boleh ya. Sudah bisa pulang kapan mungkin, Dok? Hari ini. Oh, bisa. Oh, cepet. Iya, makanya ini juga luar biasa sih, luar biasa banget. Soalnya ini di Bunda ini punya metode baru yang istri saya itu kayak dikasih apa namanya, eras. Nah, eras itu jadi kayak mungkin istri saya waktu itu ditanyain, ada bisa ngerasain nggak? Ya karena ini adalah anak pertama kita nggak bisa, ya istri saya nggak bisa bedain apa bedanya gitu. Tapi biasanya zaman dulu itu orang kalau sesar itu dia harus setelah itu bed rest 24 jam. Ini istri saya itu 3 jam udah bisa aktif, udah bisa duduk, udah bisa jalan sendiri ke kamar mandi. Jadi kayak bahkan dianya pikir ya memang begitulah
sesar ya begitu, ternyata enggak, sebenarnya itu bisa 24 jam bed rest dulu. Dan ini istri saya benar-benar udah langsung recover, udah langsung bisa kembali. Itu cuman 2 malam ya, Dok? Iya. Cuman 2 malam. Jadi malam pertama itu pas di hari kita memang ini ya, semuanya itu kejadian tadi, jadi memang lahirannya. Habis itu malam itu istirahat, malam kedua tadi malam sekarang udah bisa balik, dan dia udah bisa ganti baju sendiri, udah bisa mandi sendiri. Ya walaupun untuk di bekas lukanya nggak boleh kena air ya, Dok ya, cuma boleh Karena waktu cuma boleh dilap-lap aja. Cuman ya udah bisa balik lagi aktif, itu luar biasa banget sih. Ini kan hari ini pulang ya? Iya, hari ini pulang. Udah disiapin apa aja sih di Kamar mungkin. Wah, udah sih. Kalau rumah kamar segala macam udah disiapin dari 3 bulan sebelum anaknya ada. 3 bulan sebelum anaknya ada udah tempat tidurnya untuk baby udah disiapin. Terus banyak juga dari saudara-saudara yang udah ngasih kado ya. Terus apalagi yang dari Kanada udah ngasih kadonya dari jauh-jauh hari, karena kan biasa pengirimannya lama, mereka takut udah lahir terus belum datang barangnya, jadinya ngirimnya udah dari kemarin udah sampai dulu ya. Iya, jadi kita udah atur dulu nih, jadi udah siap lah untuk anak kita. Iya, Artinya baju-baju sudah banyak belum di rumah? baju udah banyak banget numpuk, dan bukan cuma itu sih, kebetulan kakak saya juga ternyata baju-baju dari anaknya dia yang kemarin tuh disimpenin, terus sampai dia bilang nanti jangan beli semuanya ya, soalnya baby kalau misalnya baru lahir itu gede cepet, jadi percuma, jangan langsung beli, pakai aja punyanya Flynn yang dulu. Jadi kayak gitu, jadi dikasih. Oh iya oke, thank you, lumayan ngurangin budget. Doanya mungkin? Kenapa? Doanya mungkin. Yang pasti doa saya untuk istri saya semoga cepat sembuh ya, terus menjadi ibu yang baik untuk be a good mother for my child. Jadi ibu yang baik untuk anak saya, dan untuk anak saya doa saya yang pasti semoga tetap menjadi anak yang berhasil, anak yang sehat, dan mencintai keluarga dan juga Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih. Apa? Ibunya apa aja nih? baik. Gimana dok? Menurut dokter gimana? Soalnya kalau harus dilihat dari mata ketiga, harus orang lain. Kalau melihat dari saya, Ini bapaknya. dari bapaknya ya. Ini juga bapaknya. Dari bapaknya. Padahal kenapa nggak hidung istri saya? Kenapa harus hidung saya? Tapi ya, she's a beautiful girl. Ya, dia anak yang cantik. Saya bersyukur sekali punya bisa melahirkan anak perempuan. Terima kasih semuanya.